di tengah jalan ya si pengembang yang tim perangkat lunak itu udah bisa langsung merubah berdasarkan masukan ketika ada perubahan di tengah jalan tadi. Karena kan ini ada uji market nih, uji pelanggan, mengendalikan market, pelanggan mendengarkan, nanti ketika si developer ya udah dia mau memperbaiki berdasarkan masukan yang sedang terjadi tadi. Ini prototype nih. Terus ada RAD, Rapid Application Development. Ini model yang sama, udah lama juga. Ini biasanya dibagi dua tim, ini tim satu, tim dua. Tim ini memudahkan bisnis, memudahkan data, memudahkan proses, pembentukan aplikasi, pengujian. Tim 2 juga sama, melakukan sama. Jadi di RAD ini sebenarnya ini kan pengembangan aplikasinya rapi, jadi pengembangan aplikasi cara cepat. Ya, sistemnya hampir sama dengan yang sequential linear tadi, tapi ini biasanya ada dua tim yang mengerjakan. Kalau di saya ambil dari buku ini ada dua tim, nanti dia satu sama lain saling melengkapi koordinasinya sehingga bisa menyelesaikan pengerjaan software secara tepat waktu ini. Terus ada yang empat ini yang model passioner. Ini ada incremental nih modelnya. Kalau ini increment 1, increment 2, increment 3. Ketika misalnya increment 1 beres, analis, desain, kode testing, ya ini dikirim. Mau ada perbaikan lagi ya nanti ada increment 2. Ada perbaikan lagi nanti ada increment 3 ini. Ini mengambil dari yang sequential linear nih modelnya. Ini yang model incremental sebutnya atau evolusioner. Terus ada yang sebutnya model spiral ini. Yang tadi ya model spiral nih. Yang evolusioner ini masuknya evolusioner ada pertambahan, yang ini incremental, ada spiral, ada konkuren, terus unified process dan lain sebagainya. Ini saya jelaskan sedikit-sedikit. Ini lanjut lagi di model spiral nih. Di model spiral ini kenapa disebut spiral? Ya karena bentuk spiral. Jadi di spiral ini ada penjelasan tentang perencanaan, analisis resiko, rekayasa, konstruksi atau peluncuran, evaluasi pelanggan, komunikasi pelanggan. Jadi ini ada batasan warnanya. Kalau perencanaan berarti tahap awal nih. Ini ada tanda ini kan. Ini perencanaan bloknya di sini. Oh, ini analisis resiko. Nanti ketika direncanakan ini resiko yang bisa dimunculkan ketika bikin software ini nih ke depannya. Ada. Terus ini tahapan udah itu ada tahapan rekayasa, ini bloknya. Setelah direkayasa, dikonstruksi, dibuat dan diluncurkan kapan mau di launchnya. Terus udah itu udah diluncurkan, pelanggan pakai, mereka sambil evaluasi juga. Udah itu dikomunikasikan, balik lagi muter. Sebenarnya hampir sama semua sih, cuman ya ada spesifik yang lebih jelas yang nanti ada dijelaskan lah. Ini model spiral. Terus ada model kongruen. Ini kongruen disebutnya kenapa kongruen, ya bentuknya kayak struktur organisasi, step by step dilaksanakan, aktivitas analisis tidak ada ini. Jadi dia langsung sedang dalam pengembangan, sedang dalam pemeriksaan, udah itu baseline dikerjakan, nanti apakah ada revisi ya langsung dikerjakan juga, menunggu perubahan. Dia ini muter satu sama lainnya. Ini konkuren. Ada yang seperti ini menggunakan metode ini nih. Terus banyak proses model yang lain. Ini ada component based mode development. Ini proses yang bisa di-reuse, didaur ulang objek pengembangannya. Ada metode formal. Ini empasi dari model matematika. Ini requirement dalam sebuah matematika. Ada OSD, provide a process method and methodological approach for defining, specifying, designing, and constructing aspect. Ini OSD. Terus ada unified process. Ini biasanya nanti ada pakai UML di pemodelan sistem berorientasi objek. Unified Modeling Language. Softwarenya itu ada UML, Star UML, ada Rational ROS, ada Power Designer, di banyak. Unified Process nih. Unified Process sebenarnya sih nggak jauh beda dengan yang tadi linear sequential atau yang RAD dan lain sebagainya. Ini hampir sama, cuman
Ini unified ini memodelkannya berdasarkan berorientasi objek tadi. Kalau yang sebelumnya itu terstruktur, ini objek yang dipandangnya, yang dilihatnya itu. Ini tahapannya ya, ada planning, modeling, construction, deployment, communication. Di planning ini ada elaboration, di planning juga dia ada inception, berkomunikasi juga, di elaboration berkomunikasikan juga dengan modeling, di construction nanti ada construction dan transition di tahapan deploymentnya. Terus ketika di deployment ini ada software increment, dirilis softwarenya, produksi, seperti apa ya, komunikasi juga tetap. Jadi hampir-hampir sama sih semua metode ini, nggak ada bedanya. Cuman ya nanti ketika Anda membaca lebih detail dari semua model proses ini, pasti akan ada spesifik yang membedakannya. Di unified phases ini ada 5 tahapan tadi kan: inception, elaboration, contraction, transition, production. Ini workflow-nya, kerjaannya ada requirement, analysis, design, implement, test, support. Jadi workflow pengerjaan requirement, ya requirement tadi pendefinisian kebutuhan. Ini tahapannya inception, elaboration, dan kontrak. Jadi setengah kontraksi, setengah membangun. Ini di requirement. Jadi Anda ngobrol dengan konsumen, dengan pelanggan, itu udah merequirement kebutuhan software ini seperti apa. Ini itu udah hampir setengah Anda membangun sistem, karena Anda di sana menggali sebuah masalah yang dikeluarkan oleh pelanggan tadi, sehingga menghasilkan sebuah dokumen analisis kebutuhan software atau analisis kebutuhan sistem. Terus analisis ini inception dan elaborasi juga, konstruksi juga masuk. Di desain ini elaborasi, construction, dan ada sedikit transisi, ada perubahannya, karena kan ketika Anda mendesain dari tahapan analisis tadi itu Anda membangun sebuah, biasanya diagram, itu diagram tahap, nanti ada model diagram yang namanya diagram. Ada yang modelnya terstruktur atau object oriented. Terstruktur itu ada diagram konteks, ada diagram DFD, flowchart, flow map. Kalau yang object oriented itu pakai UML, ada use case, sequence, class, dan lain sebagainya. Itu di sana ngebuatnya. Atau Anda bahkan bisa mendesain sebuah database-nya, desain codingnya, algoritmanya, itu di sana. Tadi implementasi ini dia setengahnya juga ngambil dari elaborasi yang didesain tadi. Di implementasi ini tadi semua desain yang dibuat, algoritma dan sebagainya, itu diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman biasanya. Udah ini ya tes, pasti ini ada tes, proses tes. Ini tes dilakukan ketika proses elaborasi, kontraksi, dan transisi sampai ke produksi. Tahap mau finishing produksi itu tes selalu dilakukan biasanya. Support nanti perbaikannya ya ini ketika produksi. Ini biasanya di support ini kan bikin dokumen dan lain sebagainya. Kalau ada perbaikan ya balik lagi ke requirement, ke incepsi awal lagi. Ini unified proses fasenya. Nah ini kebetulan ini contohnya pakai UML ya, karena unified product ini UV work product. Inception phase ini yang pertama ada PC dokumen, initial use case model, initial project, glossary, initial business case, initial risk assessment, project plan, fase iteration, business model, atau prototype-nya seperti apa nanti. Incepsi itu. Terus di elaborasi ini ada membuat use case-nya nih. Ini Anda membuat requirement suplemen termasuk non-fungsional, ada analisis model, software arsitek deskripsinya, executable architectural prototype, preliminary design model, device risk list, project plan including iteration plan, adapted workflow, milestone, technical work product, preliminary user manual. Ini ada ngebuat desain use case-nya dan kawan-kawannya. Udah itu merilis ini desain arsitektur seperti apa. Terus Anda merilis juga risiko yang dibuat ketika bikin software ini apa nih, kemungkinan errornya dan sebagainya. Terus sampai ke tahap
penyelesaian waktu kerjanya ada ini dielaborasi, dibuat jadwalnya. Terus ada konstruksi fase, ini Anda membuat model desainnya, komponen softwarenya, mengintegrasi software incrementnya, test plan, prosedurnya seperti apa, uji kasusnya, membuat dokumen pendukungnya, instalasi manual dan sebagainya. Ini konstruksi karena udah instalasi nanti, sehingga dibikin manual book softwarenya. Terus ada fase transisi. Di fase ini Anda mengembangkan increment software tadi, mengetes ini feedback dari user seperti apa nih softwarenya, apakah ada bug dan sebagainya, ya nanti ke tahapan insepsi lagi ke awal kalau ada perbaikan. Atau bisa, kalau ini kan unified process sebenarnya sih enggak kayak sequential yang harus balik lagi ke awal. Jadi ini ketika salahnya ini bisa diperbaiki di tahapan yang mana ini, analisis use case-nya atau apanya, berarti harus dicek kembali tahap-tahap sebelumnya. Terus ada personal software process, ini PSP. Ini tahapannya ya hampir sama sih. Ada planning, high level design review, development, postmortem. Planning, perencanaan, ini aktivisi yang berhubungan dengan requirement, mengembangkan ukuran result, estimasi detect, nomor projectnya sampai kapan ini, sehingga nanti akhirnya tugas pengembangan ini diindikasikan di project, jadwalnya dibuat nih, planning. High level design, eksternal spesifikasi untuk tiap komponen dibuat, dikembangkan, dan komponen ini dibuat, perancangannya dibuat. Prototype dibuat ketika ini ketidakpastian ada sebuah, jadi kemungkin apa ya istilahnya, desain high level design ini dibuat ketika ya kalau muncul isu-isu apalah, makanya dibuat nanti ini di PSP. Itu ada high level design review yang tadi di desain yang dibuat, di review, terus pengembangan development, komponen levelnya seperti apa, postmortem. Ini ada PSP, ini personal software process, ini metodenya ada lagi. Tim software process, ini oleh orang tadi, kalau ini sama tim. Ini will shape direct team that plan, track their work, establish goal, and own their process and plan. This can be pure software team or integrated product team, AVT of 3 to about 20 engineers. Jadi ini membangun sebuah tim, perencanaannya dan cara kerja mereka seperti apa, tujuannya apa, dan mereka membuat proses perencanaannya. Ini sekitar timnya itu ya sekitar 20 engineer nih. Ini show manager how to coach and motivate their team and how to help them sustain peak performance. Ini manajer menunjukkan bagaimana mereka melatih, memotivasi timnya, terus bagaimana mereka membantu performanya sehingga menghasilkan apa ya, enggak performanya itu stabil nanti. Si manajer ini harus bisa ke bawahannya. Terus accelerate software process improvement by making CMM level 5 behavioral normal and expected. The capability maturity model CMM, a measure of the effectiveness of a software process, is discussed. Ya, ini saya ngambil dari buku software engineering kan, jadi ada yang namanya model CMM. Jadi di model CMM ini menghitung maturity model software yang dibuat ini sampai mana. Jadi dihitung itu ada level 1 apa, level 2 apa, 3 apa, 4. Jadi kalau yang software itu baik itu ya levelnya memang yang tinggi-tinggi, tadi level 5 udah apa nilainya nih. Itu. Terus provide improvement guidance to high maturity organization. Nah, ini jadi organisasi yang skala nilainya tinggi ini pasti improve untuk ini softwarenya bagus ini. Ya contoh kalau kampus yang ini kayak ITB, Telkom, itu memang ya mungkin jadi model CMM ini udah skalanya nilai 4 dan 5. Kalau yang di kampus kecil kayak STMIC ya masih antara nilai 1 dan 2 lah, udah bagus itu. Tapi kalau yang memang kayak yang udah ini coba lagi di perusahaan nasional, multinasional, itu CMM-nya harus di level 4 5. Ini. Terakhir ini ada facility university teaching grade team skill. Nah, ini meningkatkan juga. Jadi tim ini karena di mata kuliah ini kan belajar juga, nanti Anda bikin proyek menghitung seperti apa
ini setidaknya Anda meningkatkan skill di dunia industri Anda. Oh, kalau di industri seperti ini nih, makanya kan penting terjun ke lapangan, itu bukan hanya sekedar teori aja. Nah, ini mungkin hanya sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan chat di komentar atau komentar YouTube-nya atau di e-learning, nanti saya bikin tanya jawab diskusi. Ya, ini materi yang pertama kan sekedar hanya pengenalan dari MPSI seperti apa nih. Jadi Anda nanti akan berkutat di perencanaan proyek, perhitungan proyek, penjadwalan, dan nanti Anda akan membuat sebuah dokumen proposal proyek seperti apa dengan angka yang dibuat. Nih. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terlalu cepat atau terlalu buru-buru dalam menjelaskan, karena memang persiapan membuat materi ini agak sedikit, ya kalau dibilang rusuh ya mungkin juga, karena memang harus membuat modul yang memang harus bisa beres dalam untuk satu semester dalam beberapa minggu ini nih. Ya, sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon masukannya. Silahkan subscribe bagi yang mau subscribe, like. Terima kasih. Kalau nggak ada yang nggak suka, di komentar aja di chatnya. Semoga dengan menonton video ini menambah wawasan bagi para penonton atau para mahasiswa yang memang belajar di bidang manajemen proyek sistem informasi. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.